di saat cuaca mendung, ini King MU ini bersinar terus nih. 3 pertandingan di bawah Carrick ini kan, kalau menurut netizen ini sedang tsunami kemenangan. Oh, tsunami di saat kemenangan. tim lain lupa arah, MU malah lupa caranya kalah. Di rentang usia sih, kalau untuk pemain-pemain yang sudah senior gitu, sudah mendekati kepala 3 atau sudah kepala 3 sih sebenarnya pilihan yang realistis ya. Dari sisi positifnya ya bisa memberikan pengalaman Transfer mereka. pengalaman. Mauro Zilstra. yang kabarnya Itu juga lagi dideketin sama Persija. Hampir pasti ya. Ya, hampir ya. pasti. Sobat Media Indonesia, selamat datang di Kartu Kuning bersama saya Irfan dan dua rekan saya, Nadif dan Dika. Kita tepuk tangan dulu. Div, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gini nih, kan di luar studio kita ini kan cuacanya lagi gelap nih. Iya, Jakarta Lagi cuacanya mendung, lagi Jakarta. sering hujan, Lagi nggak sering nentu. hujan. Tapi di saat cuaca mendung, ini King MU ini bersinar terus nih. 3 pertandingan di bawah Carrick ini kan, kalau menurut netizen ini sedang tsunami kemenangan. Oh, tsunami Di saat kemenangan. tim lain lupa arah, MU malah lupa caranya kalah. Nah, kalian sendiri melihatnya gimana nih? Kemenangan MU ini tiga berturut-turut. Iya, MU menang 3 kali berturut-turut ya. Terakhir juga lawan Fulham, habis mengajar Manchester City, mengajar Arsenal, kemudian menang atas Fulham gitu ya. Ini memang jadi sinyal positif ya buat MU. Jadi kira-kira kalau kemarin kan setelah menang lawan Manchester City, MU dibilang mungkin kebetulan. Iya, gitu. karena mungkin kalau lawan Iya. tim besar semangat juangnya tinggi. Betul. Lawan Arsenal menang lagi, kemudian mungkin masih kebetulan, setengah-setengah nih kebetulannya. Nah, tapi ketika lawan Fulham menang MU, kemudian kayaknya nih udah bukan kebetulan nih, gitu kan. MU udah kembali ke jalur yang benar nih, gitu kan. Jadi gimana? Apa sih yang bikin MU ini bisa kembali ke jalur yang benar? Apa karena Carrick itu menempatkan para pemainnya itu di posisi yang seharusnya gitu dibandingkan era Amorim? Ya, tentu secara strategi juga Carrick ini ampuh ya menerapkan strategi permainan mereka yang tepat gitu kan, memaksimalkan pemain-pemain yang ada. Padahal di bursa transfer Januari ini juga sebenarnya kan MU nggak beli pemain gitu kan, lebih memaksimalkan yang ada. Tetapi racikan si Michael Carrick ini bisa terbukti gitu, bisa proven, bisa mengantarkan MU kembali gitu ke permainan MU, identitas MU gitu kembali gitu kan, dengan daya juang yang tinggi gitu kan. Itu bisa sampai 3 kali beruntun gitu kan, dan sekarang MU di top 4 kan, di 4 besar. Mana? Dev, setuju nggak sama analisis teman kita ini? Ya memang seperti itu, tapi kita lihat nanti pas sama Tottenham ya. Karena 2 tim anomali saling bertemu nih. Yang satu jarang lemari trofinya masih banyak yang kosong, yang satu trofinya udah lama-lama nih kalau MU. Udah berdebu ya? Iya, jadi kita lihat nih, karena kalau dari sisi Tottenham juga Thomas Frank kayaknya lagi nggak baik-baik aja ya. Dia gantiin pelatih asal Australia itu waktu itu, tapi sampai sekarang belum on fire, belum dapat form terbaiknya dari tim ini. Jadi besok nih kedua pelatih atau kedua tim sama-sama menunjukkan siapa yang paling stabil, siapa yang paling terbaik lah untuk bertarung di papan tengah lah, atau di bawah. MU udah nggak tengah lagi loh. King itu udah Papan atas MU, papan atas sekarang. harus diakui. Luar biasa. Ini memang menarik ya, Michael Carrick-nya juga kemudian setelah 3 kali kemenangan beruntun yang tentu rasa-rasanya ini pasti bukan kebetulan gitu kan. Mulai ada suara-suara apakah Carrick bakal jadi pelatih permanen ini nantinya gitu kan. Karena dengan tren positif ini gitu kan. Ada yang menyebut misalnya kalau Carrick bisa menang 10 pertandingan nih dari sisa semua ini nih, wah itu bakal jadi audisi yang bagus lah kira-kira buat Carrick untuk potensi menjadi pelatih permanen nantinya setelah akhir musim. Tetapi
manajemen MU kan sejauh ini memang melihat Carrick itu sebagai opsi sementara gitu ya, interim, hanya untuk mengembalikan permainan dan memperbaiki posisi MU gitu kan, artinya kembali berjuang di papan atas gitu kan. Tetapi kalau untuk pelatih permanen, manajemen sampai saat ini sih memang belum melihat ke arah situ. Tapi nanti pasti akan ada tarik menarik ya, gimana dari kalangan supporter kan sekarang mulai positif ya melihat Michael Carrick gitu kan. Dan bagaimana nanti manajemen ngelihatnya itu. Nah, tapi kalau kita bisa lihat juga ya, yang tadi gue bilang tuh di awal bahwa Carrick itu bisa ngembaliin pemain di posisi mereka yang sebenarnya, bahkan bukan cuma mengembalikan. Ini kalian boleh setuju, boleh enggak nih, boleh nggak sepakat nih sama gue nih. Contoh kayak misalkan Bruno Fernandes sang kapten gitu, dia nggak cuma diberikan ruang bermain lebih dalam, tapi sekarang lebih boleh kreatif lagi, boleh juga semakin membantu lini serang gitu. Kira-kira kalian setuju atau punya pandangan yang lain? Yes, banyak sih beberapa pemain yang di era Amorim itu agak stagnan mungkin, agak terpendam gitu kan. Kemudian oleh Carrick itu dibuat bersinar lagi gitu kan. Salah satunya Bruno Fernandes gitu kan, yang perannya sekarang lebih lebih bebas gitu Lebih ya. bebas, iya. Diberikan kebebasan ya. Ada Amad Diallo juga kan, ya, yang pemain muda yang mulai diberi kesempatan lagi gitu kan. Ketika di era Amorim itu nggak dikasih kesempatan gitu kan. Pemain-pemain baru MU seperti Cunha dan Mbeumo juga kan sekarang itu juga kelihatan banget gitu ya, menonjol gitu. Nah, kalau kita ngomong soal nanti lawan laga hari Sabtu ya, itu kira-kira kalau mau Tottenham bisa menang nih lawan MU, kira-kira siapa yang harus dimatikan? Kalau menurut gua Casemiro kira-kira. Kalian gimana? Ya Casemiro sama Bruno Fernandes sih. Bruno Fernandes itu. Itu pergerakan kedua itu paling nggak harus paling dimatiin. bahaya itu. Gimana nih? Ya setuju memang. Ini kita pada setuju semua ini. Karena emang selain Bruno Fernandes itu sebagai motor serangan lah ya, ada Casemiro juga yang sering menjaga lini belakang. Tapi di beberapa permainan terakhir, Casemiro juga sudah bisa lepas, sudah bisa nyetak gol bahkan. Jadi emang kayak mungkin sederhananya kayak nih anak-anak kemarin habis dikekang nih, terus sekarang dibebasin sama Carrick, jadi mereka lagi performanya lagi mulai naik. Nah beda sama si Tottenham kayak masih nyari permainan terbaik bentuk, mereka ya? Kita mencari bentuk segala macam. Jadi ya mari tonton aja karena ini pasti bakal seru banget sih. Pasti bakal seru banget karena bebas banget nih. Karena ya kayak kita nonton harusnya disajikan pertandingan yang menarik lah. Yang khas banget Liga Inggris. Kalau MU menang lagi 4 kali beruntun dong, berarti itu bukan tsunami apa ya? Sebenarnya kalau 5 kali ada yang potong rambut. Oh iya benar, iya ada fans MU ya. Ada fans MU yang udah berapa tahun nggak potong rambut karena nazarnya dia itu bakal potong kalau MU Siapa bisa itu? menang 5 kali beruntun ya. Waktu itu kejadian hampir gitu kan, MU udah 3 kali menang beruntun tapi akhirnya kalah atau seri gitu kan. Nah jadi dia belum potong-potong rambut tuh, adalah fans MU tuh. Apa yang perlu kita spill namanya siapa tuh? Siapa ya namanya, aku cek dulu ya. susah namanya. Iya. Ada fans MU. Tapi menarik juga sih. Wah menarik. Nah, sambil teman kita mencari nih, Div, selain MU Tottenham, kan laga berikutnya juga yang kayaknya menarik banget dan bakal ditunggu-tunggu itu Liverpool lawan City. Yeah. Nah, prediksi lu deh, kira-kira apakah Liverpool apa City, atau jangan-jangan imbang, dua-duanya imbang? Kayak lebih adil imbang sih ya, tapi dalam pertandingan nggak mikir adil ya, yang penting kalah menang. Tapi kayaknya lebih ke Liverpool deh. Liverpool ya? Ya Liverpool bakal lebih bisa melakukan apa yang mereka pengen, ya, menang lah intinya. Karena kalau analisa gua tuh si Pep tuh udah ngulang periode sebelumnya, kayak
dia tuh kayak ada di titik jenuh gitu. Kalau udah titik jenuh pasti timnya kalah, bingung mau ngapain, kayak seperti dulu di Barca, di Bayern Munich gitu. Nah sedangkan berbeda sama Slot. Slot kan kemarin dia nggak ngerubah apapun dari formasinya Klopp. Nah sekarang dia baru mau ngerubah dan ya ada struggle, ada kalah, tapi pelan-pelan dia udah mulai menang. Kemarin di Liga Champions juga menang ya. Ya itu modal penting buat ngelawan Manchester City. Kalau misalkan City kalah atau imbang, berarti untuk ngejar pemuncak klasemen Arsenal bakal semakin susah gitu ya. Nah, Sementara Liverpool juga wajib menang kalau dia nggak mau di quote unquote dipantatin mulu nih sama MU gitu. Betul, buat City nanti ini lawan Liverpool penting banget ya, krusial karena buat mangkas jarak ya. Dengan Arsenal sekarang ini City itu selisih sama Arsenal itu 6 poin gitu kan. Kalau nggak menang kan makin jauh jaraknya sama Arsenal gitu kan. Arsenal kedinginan pucuk ya. Nah, kedinginan di puncak gitu kan. Kalau City kalah. Kalau City kalah. Gitu kan. Tapi di sisi lain Liverpool juga butuh kemenangan ya. Liverpool sekarang ini kelempar dari 5 besar bahkan sekarang posisi 6 Sekarang gitu kan. Liverpool yang kita gini ya. Iya, nyari Liverpool tuh di mana gitu ya sekarang ya. Dulu MU kan. Iya, pendukung MU sekarang mungkin bisa gitu ya. Yuk, Di bawah gitu. Udah ketemu tapi yang Liverpool tadi. ya. Liverpool ya. Selisih poinnya jauh ya kalau dengan Arsenal gitu. Sama MU sih selisihnya 2 poin nih gitu. 2 poin. Ya Liverpool masih ada peluang juga terbuka masuk ke 4 besar lagi untuk ke zona Liga Champions. Karena kan sebagai juara bertahan agak mungkin, wow kok juara bertahan malah bisa keluar gitu kan. Pasti kan nggak dikepengenin kan sama Liverpool gitu kan. Jadi mereka pasti bakal cari momentum di lawan Man City ini gitu. Yang menarik kan belakangan kan Salah ya, Muhammad Salah udah kembali cetak gol ya, gitu. Dan Salah nih bakal jadi salah satu pemain penting juga kiranya nanti kalau nanti diturunkan ya. Ada Salah sama Szoboszlai ya. Szoboszlai ini musim ini sebetulnya lumayan gacor dia. sama Frimpong. Ya lumayan gacor sebetulnya gitu kan. Set piece-nya berbahaya juga sebenarnya Szoboszlai itu. Nah itu kemungkinan jadi senjata juga sih nanti. Terutama Salah City ya. Salah dan Szoboszlai. Menang Salah, kalah makin salah. Kita bahas ke ini deh, bursa pemain nih. Menurut kalian gimana nih, kan bursa transfer udah ditutup ya. Kira-kira pengaruhnya buat klub-klub tuh seperti apa sih? Kalau di Inggris agak sepi ya. Sepi. Di Eropa sih secara umum nggak ada transfer yang fantastis, yang sensasional nggak ada. Kecuali gitu Semenyo kan. itu ya. Di City. Dan di Inggris pun yang agak aktif itu hanya Manchester City ya, datengin Semenyo, kemudian Mark Guehi gitu kan. Tim-tim lain relatif lebih percaya dengan squad yang ada ya, antara percaya atau duitnya udah habis duluan sebetulnya di musim Jangan-jangan memang di karena transfer musim panas iya ya, gitu kan sebelumnya gitu kan. jor-joran di awal. Jor-joran di awal gitu. Berarti ini juga bisa jadi pertimbangan ke depannya kalau misalkan kompetisi musim berikutnya sebaiknya jangan jor-joran di awal mungkin ya. Ketimbang di tengah musimnya malah tersendat kayak gitu. Betul. Oke, nah kita beralih nih ke bursa transfer di lokal lah, Liga Indonesia lah. Apa yang menarik nih yang kira-kira bikin penonton kita, Sobat Media Indonesia nih, wah. Bursa transfer masih di Eropa misalnya, terkait pemain Indonesia, sebetulnya ada salah satu transfer yang sangat bagi Indonesia, bagi timnas Indonesia cukup bombastis ya, cukup besar ya, yaitu Martin Paes ya, kiper timnas Indonesia dari FC Dallas ke Ajax Amsterdam. Ini naik gitu kelas kan. dong ya? Wah ini naik kelas gitu kan, karena kita tahu semua ya Ajax itu tim salah satu klub bersejarah ya di Eropa, dan Paes di usia yang matang ya sekarang 27 tahun dia kembali ke Eropa gitu kan. Direkrut oleh Ajax sampai 3 tahun ke depan ya cukup membanggakan lah. Kira-kira bakal dapat tempat utama nggak tuh? Sebetulnya kan Ajax ini merekrut
Martin Paes ini karena sebetulnya ada kondisi krisis di posisi kiper gitu kan. Kiper mereka itu ada 2 kiper utamanya itu yang sekarang itu sebetulnya statusnya hanya pinjaman dari Liverpool gitu. Namanya pinjaman kan ada kerentanan kan. Bisa Tentu karena bisa panggil nanti kembali ya. Sementara Paes ini datang permanen gitu. Satu lagi kiper Ajax itu usianya udah cukup sepuh ya. Ini sepuh ini bukan senior lagi karena 42 tahun gitu kan. Karena 42 tahun gitu kan. Kiper 42 tahun ini kemudian di bursa transfer Januari kemarin itu juga sudah dilepas sebetulnya ke klub lain. Artinya Paes datang dengan kontrak permanen untuk mengisi itu gitu. Kemungkinan Paes menjadi kiper reguler itu cukup besar ya, cukup terbuka ya. Mengingat track record dia dengan Dallas FC juga selalu menjadi pemain starter ya, sering jadi pemain starter juga gitu kan di Dallas FC. Jadi kalau misalkan nih kita sedikit berandai-andai kalau nanti timnas Indonesia, kalau misalkan Paes dapat tempat utama nih, ya kan? Sementara kita juga punya siapa? Satu lagi kiper kita, Caldero juga kan. Ini kira-kira nanti pelatih Hartman nih bakal pakai siapa nih kira-kira di kiper utama? Wah, itu sih kayaknya udah enak ya, cap cip cup Iya kan? karena secara kualitas 2 kiper ini ya berkualitas gitu kan. Satu sekarang di Ajax, satu lagi di Cremonese ya di Serie A Italia. Sebetulnya sih malah enak ya, malah sangat bagus ya opsinya. Artinya 2 kiper utamanya ini kan kiper-kiper top gitu kan, kiper-kiper top main di liga top gitu kan. Paes juga misalnya ada potensi juga kan. Siapa tahu gitu dia nanti tampil di Liga Champions ya kan. Memang Ajax saat ini tersingkir ya di Liga Champions, di fase grup, fase liga ini tersingkir, tapi kan musim depan ada kemungkinan itu gitu kan bisa lolos lagi ke zona Liga Champions kan. Wah, nonton pemain Indonesia, timnas Indonesia ada Liga Champions, wah luar biasa itu. Kalau dulu sebelumnya ada yang Kevin Dix ya? Ya, di Kevin Dix. Kalau untuk lokal gimana di kompetisi Liga, Super League nih, Div? Ya, kita dikagetkan dengan banyaknya pemain abroad yang pulang kampung. Tsunami juga nggak ini? Tsunami ya, pemain. Tahu ini pemain diaspora ya. Tsunami pertanda baik atau pertanda buruk. Kabar terbaru itu ada 2 sosok ya. Ivar Jenner putus kontrak dengan Utrecht yang kabarnya mau digait sama Dewa United, masuk radarnya mereka, sama Mauro susah banget namanya. Zilstra. Yang kabarnya itu juga lagi dideketin sama Persija. Hampir pasti ya. Ya, hampir pasti. Tinggal menunggu. Kita syuting ini hari Rabu gitu kan. Memang belum diresmikan gitu ya. Tapi banyak kabar udah nyebut seperti itu. Lo sendiri ngeliatnya gimana dengan banyaknya tsunami pulang kampung ini nih? Pemain ibaratnya gini, udah capek-capek dinaturalisasi, mainnya di lokal-lokal juga gitu. Ya, sebenarnya kan ini hak mereka ya untuk memilih jalan karirnya mereka. Terus ini juga keputusan mereka pribadi, tapi kayak sayang aja gitu. Ngapain sih gitu? Ngapain? Memang Liga Indonesia tuh berat ya. Berat tapi kan nggak di taktiknya gitu loh. Berat di lu harus ke Sumatera, harus ke Makassar, harus ke Kalimantan. Mungkin cuma ada beberapa kali doang ya mereka, maksudnya yang Jawa kan ya. Walaupun cukup banyak, tapi kan mereka harus keluar pulau, apa segala macam. Itu doang yang berat secara taktis kan belum gitu. Atmosfernya sendiri enggak ya, yang kurang, tingkat kompetitifnya kurang gitu dibandingkan kalau mereka di Eropa gitu. Iya, makanya ini nggak tahu nih apa yang mereka kejar gitu. Jangan sampai cuma ngejar follower. Tapi mungkin uangnya juga gede kali. Memang ini jadi perdebatan juga di mana-mana gitu kan, di kalangan netizen juga kan, pemain-pemain diaspora kita yang kemudian main di liga kita gitu kan. Banyak perdebatannya memang. Garis besarnya kan kira-kira ini antara idealisme dan realitas sih memang gitu. Idealismenya mungkin banyak yang menginginkan pemain-pemain diaspora ini tetap berkarir di luar negeri gitu kan, untuk perkembangan mereka sendiri, terutama yang muda-muda ya, apalagi ya. Karena kalau kita lihat daftarnya kalau nggak salah kira-kira
yang sudah main ya gitu ya, yang sudah main di Liga Indonesia kan ada sekitar 7 ya. Iya. Ada 7 pemain naturalisasi kita, diaspora kita yang main di Liga ya. Mulai dari Rafael Strijk, Jens Raven, Jordi Amat, Eliano Reinders, Tom Haye, dan yang terbaru Sen Patinama dan Dion Max ya, yang pemain kelompok umur ya gitu. Kalau lihat dari segi rentang usia sih, kalau untuk pemain-pemain yang sudah senior gitu, sudah mendekati kepala 3 atau sudah kepala 3 sih sebenarnya pilihan yang realistis ya. Wajar lah ya. Itu ya, wajar kayak gitu. Jordi Amat, Yes, Jordi Tom Amat. Haye, Itu bagus juga. Maklum. Dari sisi positifnya ya bisa memberikan pengalaman transfer pengalaman mereka gitu ke pemain yang ada di klub gitu kan, di klub dia gitu kan. Misalnya Jordi Amat di Persija gitu. Cuma kan, Tom Haye di Persib. gitu ya. Cuma memang kalau yang pemain muda, pemain diaspora muda kemudian main ke Liga Indonesia itu kan banyak netizen juga yang menyayangkan gitu kan. Suara-suaranya seperti itu gitu kan. Apakah ini tidak terlalu cepat gitu kan, kira-kira gitu kan. Tapi di satu sisi lain ini kan juga memang kembali lagi Ya, itu adalah manusiawi. pilihan realistis mereka. Seperti beberapa pemain misalnya juga memang meskipun usianya muda tapi agak kesulitan mendapatkan jam terbang, mendapatkan menit bermain di klub mereka itu yang di Eropa itu, misalkan di Liga Belanda atau di mana itu. Iya, kan. tapi kenapa mereka tuh nggak milih Skotlandia kah, Polandia kah, Swiss, atau ya Eropa walaupun kecil tapi kan mereka masih di Eropa, masih dipantau segala macam. Mereka punya kesempatan buat naik level, pindah ke liga yang lebih top gitu. Nah ini kalau dari Liga Indonesia, misalkan kayak Rafael Strijk, dia bagus banget di Dewa United. Dia tuh bakal bisa main di Liga Jepang nggak gitu. Kayaknya tim-tim Jepang pun masih mempertanyakan ini beneran nggak nih ini anak bagus, level Super League nih sama nggak dengan kita, kan seperti itu. Nah itu jadi yang bikin jadi pertanyaan. Ditambah lagi dengan datangnya mereka tuh juga akhirnya pemain-pemain lokal jadi semakin berat buat berkompetisi dengan untuk timnas, starter line up. Iya, iya. Starter line up di tim aja udah berat. Mereka harus saingan sama 11 pemain asing. Yes, Ya kan? betul. 7 line up. Betul. Tapi patut kita catat juga pemain pemain diaspora kita yang main di Super League datang ke sini kan statusnya sebagai mengisi slot pemain lokal ya, justru ya. Oh Justru iya, mereka statusnya sama statusnya lokal. pemain lokal ya. Buat klub memang itu menjadi keuntungan juga buat klub Super League gitu kan, karena kalau misalkan mereka slot pemain asingnya sudah penuh kan, pemain diaspora ini kan terhitung statusnya sebagai pemain Indonesia gitu kan, pemain lokal gitu, artinya tidak menambah pemain asing gitu kan, karena memang mereka sudah jadi WNI gitu kan. Dan kemudian juga kalau yang muda-muda ini bagi klub memang juga keuntungannya adalah mengisi ini juga ya, slot khusus pemain-pemain kelompok usia ya, under 23 ya, U23 ya, untuk yang dimainkan. Karena secara regulasi kan ada kewajiban itu juga, klub harus memainkan pemain under 23 gitu kan, dengan sekian menit bermain gitu kan. Itu bagi klub juga memang menjadi sebuah sisi positif gitu ya, keuntungan dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora yang muda-muda gitu. Ya udahlah, pokoknya intinya semoga kehadiran mereka walaupun ya kita cukup menyayangkan tapi paling enggak harus memberikan dampak positif gitu ya, bisa memberikan transfer pengalaman ke Nggak pemain. bisa sih, dampak positif untuk PSSI ya. Kenapa? Yang harusnya memberi dampak positif untuk PSSI ya, bukan pemain. Siapa itu? Kita sepakat nih. Kita harus tutup nih acara kita nih. Oke Sobat Media Indonesia, itu tadi perbincangan kita seputar sepak bola. Tetap saksikan terus Kartu Kuning bersama kami bertiga, karena kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi menarik. Kami tutup podcast Kartu Kuning. Salam sehat, salam olahraga. Terima kasih.